Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Pemda mengawasi langsung. Ya, pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, dan pasca penyajian. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana, sekaligus bertanya atau diskusi dengan ketua yayasan, juga dengan Badan Gizi Nasional, termasuk kepala dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akui ada kekurangan dalam program makanan bergizi gratis. Prabowo juga tegaskan pemerintah ini berhasil selamatkan anggaran 300 triliun rupiah dan anggaran itu digunakan untuk program makan bergizi gratis. Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan. Disampaikan acara Musyawarah Nasional Partai Politik di Jakarta, Prabowo juga menegaskan selama 11 bulan berjalan, program makan bergizi gratis berhasil menjangkau 30 juta penerima manfaat dari anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Presiden juga mengakui bahwa program MBG memiliki kekurangan. Salah satunya kasus keracunan makanan, namun dengan persentase yang sangat kecil. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ada kekurangan? Ada. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menertibkan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dapur makan bergizi gratis dengan menjamin kondisi kebersihannya. Ya, hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Musyawarah Nasional PKS. Presiden Prabowo meminta kepada seluruh SPPG dan dapur MBG agar semua peralatan memasak hingga kotak makanan harus bersih agar tidak ada bakteri.
Arahan yang disampaikan Presiden Prabowo mengingat sudah terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga September 2025. Selain itu, Prabowo juga meminta alat uji untuk menguji menu MBG sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP. Semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi, harus diuji semuanya. Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ya, Dadan menyebut ada sejumlah instruksi dari Presiden Prabowo terkait makan bergizi gratis. Presiden Prabowo memerintahkan peningkatan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang. Prabowo juga meminta agar SPPG memiliki koki yang terlatih. Ia juga meminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi dengan alat rapid test untuk mengecek kualitas makanan. Prabowo menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Ia juga memerintahkan SPPG memasang filter air untuk menjamin kualitas air yang digunakan. Prabowo juga meminta supaya SPPG dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berlangsung aman dan terpercaya. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada satu orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, sangka atas nama EG. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.